penyakit-penyakit tersebut. Dan Nah, untuk lebih tahu lebih lengkapnya lagi, kita menyapa Mas Deden Rahadian yang udah kehujanan. Maaf Mas Deden, selamat sore Mas Deden. Selamat sore, Mas Apit, Mbak Eza. Di halo, Tasik hujan gede loh, Mas, Mbak. luar Waduh, biasa loh, hujan besar masih melaporkan juga dari kita juga. Ini memang top. lagi musim hujan di sana. Curah hujannya tinggi atau gimana Mas Deden, Kang Deden? Ya, memang curah hujannya di sini sangat tinggi ya, karena setiap hari itu di atas jam 2 pasti hujan. Sampai malam kadang-kadang Hmm. seharian tuh hujan full. Dan kebetulan saat ini juga lagi hujannya cukup deras nih. Tapi syukur saya tidak kehujanan. Iya, semangatnya tidak padam. Tidak Mantap. padam. Detikom banget nih Kang Deden nih. Mantap. Ya, Nah, ini ada hubungannya kah mungkin yang akan kita beritakan juga setelah ini, yaitu adalah penyakit misterius yang dikabarkan katanya sudah menjangkit lebih dari 40 masyarakat warga, yang ada di Tasikmalaya gitu. Boleh diceritakan mungkin penyebabnya seperti apa dan mungkin awal mulanya seperti apa Mas kronologinya? ya, Mas Apit ya, jadi memang 2 hari terakhir ini masyarakat di Desa Kamulian dan di Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya ini dibuat resah. Cenderungannya memang menjadi panik masyarakat karena kemunculan penyakit yang secara cepat menyebar, walaupun tidak bersamaan, tapi masyarakat ini terkena penyakit ini dalam rentan waktu yang berdekatan. Penyakitnya ada, bahkan satu keluarga 4 orang itu semuanya terserang. Mereka mengalami gejala demam yang tinggi, disertai nyeri kepala atau pusing kepala yang menusuk, kemudian juga merasakan lemas dan nyeri sendi, sehingga para warga ini, pasien ini tidak bisa dengan leluasa berdiri, bahkan kesulitan untuk berdiri karena rasa nyeri itu. Masyarakat menjadi panik lagi ketika ternyata pemeriksaan dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Manonjaya yang kemarin dilakukan di lokasi itu justru menemukan rapid test yang dilakukan pada beberapa pasien ternyata negatif chikungunya. Karena memang gejala-gejala yang disebutkan saya tadi itu memang identiknya dengan gejala penyakit chikungunya. Tapi ini kenapa menjadi muncul sebutan bahwa ini penyakit misterius, karena memang kemarin itu sempat dilakukan rapid test untuk beberapa pasien, ternyata hasilnya negatif chikungunya. Akhirnya muncullah berbagai persepsi dan masyarakat menjadi kebingungan. Tetapi Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya tidak lantas berserah diri. Tentu selain mereka turun ke lapangan untuk mengobati para pasien yang jumlahnya banyak, ada 40 orang lebih. Kemudian mereka juga melakukan visualisasi, dan hari ini sampai tadi siang itu juga dilakukan rapid test untuk sekitar 25 orang, rapid test anti chikungunya. Dan ternyata hasilnya, Apip dan juga Eza, ada 1 warga yang positif chikungunya. Kami mencoba mengkonfirmasi ke pihak Dinas Kesehatan, karena memang para pejabat mayoritasnya sedang berada di luar, tengah tugas luar. Akhirnya kami menemui koordinator surveillance, ya Ibu Tina, yang menyatakan bahwa memang hari ini dinyatakan 1 orang dari sekian banyak yang melakukan rapid test itu dinyatakan positif chikungunya. Walaupun memang yang jadi pertanyaan, kenapa yang 2 orang kemarin yang mengalami gejala yang sama itu negatif gitu. Akhirnya setelah ditelusuri, walaupun memang ini masih harus dibuktikan lagi dengan nanti tes berikutnya, ada PCR, dan uji laboratorium dan lain sebagainya, tapi ternyata memang warga atau pasien yang 2 orang kemarin sempat dinyatakan negatif itu ternyata mungkin juga sudah mengkonsumsi obat-obatan, sehingga ketika diambil rapid test hasilnya jadi negatif. Dan masyarakat sebenarnya bisa kembali tenang, walaupun memang sampai saat ini masih ada masyarakat atau pasien yang sakit, masih dalam pengobatan, tapi masyarakat menjadi lebih tenang ketika ada kepastian bahwa ternyata ini loh penyakit yang dialami mereka, kan penyakit yang seperti yang saat ini kan mulai ramai gitu, Cina, kemudian di beberapa tempat yang akhirnya memicu keresahan di masyarakat. Masyarakat sebenarnya membutuhkan keterbukaan dari petugas, keterbukaan dari pihak Dinas Kesehatan. Apa yang mereka rasakan, apa penyakit yang mereka alami, gitu, sehingga
mereka juga bisa konsentrasi dengan pemulihan penyakitnya tanpa memikirkan penyakit atau pikiran-pikiran yang aneh yang lainnya. Tapi sama aja. Baik, tadi disebutkan juga bahwa sebetulnya di antara yang banyak sudah melakukan rapid test gitu ditemukan ada satu yang memang positif. Cikungunya. Meanwhile yang lain sisanya tuh tidak atau belum terdeteksi penyakit apa juga. Apakah ada kemungkinan bahwa ini sebetulnya adalah virus cikungunya yang bermutasi atau mungkin update seperti apa yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan atau mungkin dari otoritas terkait, Kang? Betul, memang Dinas Kesehatan sendiri sampai sejauh ini walaupun sudah ada temuan ya positif umumnya, tetapi mereka belum bisa menyimpulkan secara bulat bahwa betul warga ini semuanya terjangkit virus cikungunya. Tentu dibutuhkan lagi pemeriksaan lebih lanjut. Salah satu yang paling bisa sangat mungkin dilakukan adalah dengan tes PCR itu, dan memang itu harus dilakukan untuk warga sehingga bisa membuktikan nanti apakah memang ini penyakit cikungunya atau ada penyakit lain. Tapi memang beberapa dokter yang saya temui dan saya wawancarai juga menyampaikan bahwa salah satu gejala klinis cikungunya ini seperti ini. Ada demam tinggi, kemudian rasa nyeri sendi, bahkan sempat bisa menyebabkan juga kelumpuhan saat ketika memang tidak ditangani dengan serius dan dengan cepat oleh petugas medis. Ya Kang, kalau boleh tahu juga ini kan sekitar 40 warga yang terkena penyakit tanda kutip misterius inilah. Ini apakah ada anak-anak atau rentang umurnya tuh usianya berapa sih Kang? Jadi ini menyasar semua tingkatan usia ya. Ada anak-anak sekolah juga, ada orang dewasa juga, ada lansia juga. Bahkan mereka yang lansia ini ketika saya lihat di lapangan kemarin justru yang terdampak lebih parah ya. Gejalanya bahkan lansia ini sampai tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, hanya berbaring saja, merasakan sakit ngilu di tubuhnya gitu. Kalau yang anak-anak dan orang dewasa cenderungannya sih memang lebih kuat ya, mungkin daya tahan tubuhnya juga lebih kuat. Tetapi yang paling penting dari persoalan munculnya penyakit ini adalah pola hidup bersih dari masyarakat itu sendiri. Karena ketika saya juga turun ke lapangan melihat bahwa masih banyak, apalagi sekarang musim hujan nih, masih banyak tempat-tempat yang terbuka, kemudian tempat-tempat yang menghadirkan jentik nyamuk, sehingga ini sangat memungkinkan sekali berkembang biaknya nyamuk-nyamuk yang membahayakan kesehatan manusia. Gitu. Apalagi kan sekarang di samping ada cikungunya juga, ada juga beberapa temuan demam berdarah walaupun tidak di lokasi yang sama. Gitu. Tapi ini menjadi gambaran bahwa kalau kita tidak ingin terserang penyakit, maka salah satu caranya adalah kita harus membiasakan pola hidup bersih, pola hidup sehat. Gitu. Kang, sudah ada upaya yang dilakukan atau mungkin himbauan yang diberikan sama Dinas Kesehatan juga mengenai agar tidak terjadi persebaran yang lebih luas lagi nih mengenai virus ini? Ya, salah satunya memang sosialisasi terus-menerus ya. Kemudian pengobatan juga dilakukan. Kemarin juga pembersihan kawasan di pemukiman. Kalau ada tempat-tempat yang mengandung air, kemudian itu dibersihkan, sampah-sampah juga dibersihkan. Semua dilakukan agar supaya memang wabah ini atau penyakit ini tidak menyebar. Dan sebetulnya kalau aturan ya, ini bisa dikategorikan KLB, tetapi memang pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak mengeluarkan itu sampai sejauh ini. Karena kan definisi KLB sendiri seperti yang saya tadi obrolkan dengan Dinas Kesehatan, bahwa itu adalah sesuatu yang tiba-tiba, kemudian jumlahnya dalam pesat. Ini sebetulnya sudah masuk kategori itu, tetapi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini pemangkunya belum menyatakan bahwa ini sebagai kejadian luar biasa. Demikian memang upaya untuk mencegah itu saya bisa pastikan dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh petugas medis, oleh Puskesmas Manojaya, oleh Dinas Kesehatan, dengan turun dengan masif ke bawah, bahkan melibatkan anggota kepolisian, TNI untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Ayo, kalau Anda merasakan sakit, segera melapor ke Puskesmas agar secepatnya ditangani supaya gejalanya tidak semakin berat. Baik. Sudah adakah masyarakat atau mungkin masyarakat yang terjangkit apakah langsung dilarikan ke rumah sakit atau mungkin mendapatkan perawatan khusus kah Mas? Atau dari rumah aja sebetulnya? Sampai sejauh ini alhamdulillah pantauan kami di lapangan tidak ada yang sampai di rumah sakit, tetapi masyarakat berobat, kebanyakannya sih berobat mandiri ke klinik, ke dokter-dokter
terdekat, ke layanan-layanan kesehatan terdekat. Kemudian juga ada pengobatan yang diberikan oleh Puskesmas Manonjaya sendiri, yang pola ke lapangan memberikan obat-obatan, obat penghilang demam, kemudian obat pereda nyerinya, dan itu dilakukan agar masyarakat ini memang lebih tenang lagi, lebih merasa nyaman lagi saat ini. Karena memang ada yang satu kasus satu keluarga itu semuanya kena. Jadi dalam beberapa hari ini tidak bisa sama sekali beraktivitas karena merasakan penyakit atau gejala yang kuat. Kang Deden, apakah tim Detik Jabar sudah mewawancarai misalnya ada orang yang udah kena penyakitnya tapi sembuh begitu, Kang? Kebetulan dari sekian banyak yang memang terjangkit atau terkena penyakit ini, beberapa sudah sembuh. Termasuk juga salah satunya ketua RT yang kami komunikasikan atau wawancarai, sempat juga merasakan hal yang sama, tetapi dengan pengobatan yang diberikan oleh dokter di tempat klinik kesehatan tempat itu bisa sembuh. Tapi memang salah satu caranya di samping mengkonsumsi obat-obatan juga mengkonsumsi asupan gizi yang memenuhi dan melawan rasa sakit itu dengan terus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan bisa menghindarkan kekurangan nafsu makan lagi kira-kira. Jadi mereka sudah banyak juga yang memang sudah pulih, tapi belum pulih sepenuhnya, belum bisa beraktivitas secara normal mayoritasnya, tapi memang ada beberapa yang memang sudah bisa kembali beraktivitas. Setidaknya kan dengan ada yang pulih, masyarakat mungkin yang lainnya yang sakit tuh kayak optimis begitu kan, Mas. Ini bisa sembuh kok gitu. Ini bukan penyakit yang aneh-aneh sebenarnya. Dan tentunya juga masih bisa ditangani di rumah ya, walaupun juga tetap memerlukan adanya pengawasan khusus gitu dari tenaga medis begitu ya, dari obat-obatan juga ya. Kang, mudah-mudahan juga kita doakan semuanya yang terjangkit penyakit ini segera sembuh, bisa beraktivitas secara semula juga. Dan sebetulnya juga kita ingin update pastinya ya, apakah ini adalah virus cikungunya yang berevolusi. Sekarang kan namanya 2025 penyakit aneh-aneh ya. Kayak kebiasaan nonton film nih Zani. Tapi emang bener sih, jadi parno sebenarnya. Iya, maksudnya ini aja belum ditemukan kan, gitu kan, belum dikasih titel apa sebetulnya nama penyakitnya. Tapi mudah-mudahan juga tidak semakin menyebar gitu ya. Apalagi juga kalau ngomongin nyamuk lagi musim hujan juga kan memang penyebarannya pasti gak main-main itu, gak main-main, banyak banget betul itu. Jadi jaga kesehatan Kang Deden, terima kasih banyak. Kang Deden, terima kasih banyak informasinya. Tetap semangat. Salam untuk tim Detik Jabar, Kang Deden. Wilujeng Sonten. Wilujeng Sonten Jakarta. Atur nuhun.